Shalom, selamat pagi semua, selamat datang dan selamat beribadah online. Kita ucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memimpin kita, menuntun kita, menjaga, malah memberkati kita dalam segala hal, di mana kita mempunyai peluang untuk bersekutu sekali lagi pada hari ini atas kebaikan dan anugerahnya. Oke, seperti yang kita ketahui, minggu ini adalah minggu ketiga ya kita kebaktian online, yaitu MCO kita fase yang kedua. So, sama-sama kita berdoa supaya minggu depan ya kita akan dibenarkan untuk beribadah di dalam gedung gereja kita ini. Tetapi itu bergantung dengan keputusan kerajaan kita. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan dilayani oleh tim puji dan sembah yang diketuai oleh Adik Mary dan Reverend Robin akan membawa firman Tuhan untuk kita pagi ini. Dan sebelum kita mulakan kebaktian kita dengan doa, ingin saya membawa petikan ayat sebagai renungan kita pagi ini, yaitu di dalam Yeremia 33 ayat 3 yang berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Haleluya. Mari kita cari posisi yang selesa, duduk di mana tempat yang selesa. Mari kita sama-sama berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Allah Bapa di surga. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menuntun kami, Engkau telah menjaga kami. Dan hingga kami dapat kekuatan kehidupan pada saat ini atas kebaikan dan anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan kami serahkan setiap pribadi kami dalam tangan. Suci kuduskan kami, ampunilah kami, layakkan kami untuk menjadi anak-Mu dan hamba-Mu. Tuhan, inilah kami, seadanya kami, biarlah kami Tuhan dapat ketemu dengan Engkau melalui kebaktian pagi ini, di mana kami akan diberkati bersama. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami berdoa dan bersemangat menyerahkan masalah global Tuhan, di mana dunia dikejutkan Tuhan dengan pandemik COVID-19. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, walaupun masalah melanda dunia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun sesaat, Engkau akan memimpin, menuntun dan melindungi kami. Bungkus kami semua Tuhan dengan darah-Mu yang mengalir di kayu salib. Sebab kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu dan mukjizat-Mu Tuhan hadir pada setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, ekonomi negara merosot Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan kehilangan pekerjaan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sentiasa memberkati negara kami, memberkati keluarga kami, dan Engkau memberkati segala keperluan kami. Tuhan, mereka yang sakit ya Bapa, Engkau mengetahui mereka, di mana mereka berada. Engkau akan memberi kesembuhan untuk mereka. Kuasa darah-Mu yang mengalir di kayu salib, bilur-bilur-Mu Tuhan, akan memberi kesembuhan Tuhan kepada kami yang percaya dan bergantung berharap kepada Engkau. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas pembinaan-Mu ya Bapa. Dan acara kebaktian kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dari mula hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang hadir bersama dengan kami, supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu dan berkat-Mu melalui persekutuan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami serahkan Tuhan kebaktian ini dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah, Engkaulah Yesus, dan Engkaulah Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Dan masa seterusnya saya beri kepada tim puji dan sembah.
kita bersuka karena kebaikan Tuhan, kesetiaannya dalam hidup kita. Amin. Mari naikkan pujian ini bagi Tuhan. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Sekali lagi kita sama-sama katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Kita bersuka hanya di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan kita. Kita terus naikkan pujian bagi Dia. Karena hanya Dia sumber sukacita kita. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Kita bersukacita karena kita ada Allah yang hebat dan dahsyat. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sekali lagi terima sukacita. Terima
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelor. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dalam setiap perkara, sukacita kita hanya dari Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita darmu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Haleluya Tuhan. Kami mau Tuhan terus menyembah Engkau pada pagi ini Bapa. Kami serahkan seluruh yang kami ada Tuhan, untuk meninggikan Engkau Yesus. Kami mau isytiharkan Tuhan, kami ingin mengasihi-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan aku mengasihi. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang kami kasihi, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita sebelum mendengar firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini kepadamu, Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas nyawa dan hidup ini. Tetaplah kebenaran-Mu untuk kami nikmati. Sebentar kami akan mendengar sabda firman Tuhan. Mari Tuhan membuka mata hati kami untuk melihat kebenaran firman Allah yang tidak berubah. Dari awal pembicaraan firman-Mu Tuhan bersama kami, beri kepada kami bahasa yang jelas yang dapat mengenal isi hati Allah. Roh Tuhan membuka mata hati kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan berdasarkan satu tema, bagaimana caranya mematuhi perintah Tuhan. Bagaimana caranya setiap orang akan mematuhi perintah Tuhan. Bacaan ini terdapat dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Saya akan membaca untuk kita. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara yang kami kasihi, bagaimana caranya kita mematuhi perintah Tuhan dalam kehidupan ini? Untuk mengenal sebelumnya, seorang sedang beraksi di dalam gelanggang pertandingan.
Dia haruslah mematuhi semua aturan mainnya dengan sempurna untuk mencapai juara. Kalau tidak mematuhi semua arahan dan seluruh aturannya, kita akan ditolak pada akhirnya. Demikianlah cara kehidupan orang percaya Tuhan yang sedang menempuh perjalanan hidupnya di dunia ini. Haruslah kita mengikuti perintah Tuhan sepenuhnya, karena jika tidak, demikian kita akan ditolak pada akhirnya. Dalam ayat pembacaan ini kita mau kembali kepada konteks latar belakang ayat ini, bahwa bagaimana caranya mematuhi perintah Tuhan. Ada beberapa perkara. Perkara yang pertama adalah caranya mematuhi perintah Tuhan itu haruslah melalui orang yang rohani. Kalau kita mau mematuhi perintah Tuhan, kita harus melalui orang yang rohani. Dalam Alkitab kita dapat melihat orang-orang rohani yang dapat memimpin orang lain supaya mematuhi perintah Tuhan. Antara lain, yaitu Musa. Musa adalah seorang rohani. Menurut Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22, kita melihat suatu peristiwa yang membawa kita melihat tentang Tuhan yang membawa perintah kepada bangsa Israel, tetapi melalui Musa yang orang rohani. Musa adalah seorang bangsa Ibrani asli. Dia adalah seorang yang telah dibuang masa kanak-kanaknya di sungai Nil untuk dibinasakan sesuai dengan perintah Raja Mesir masa itu. Namun atas berkat Tuhan, dia diangkat oleh anak perempuan Firaun, lalu dibesarkan dalam istana Raja Firaun sampai dewasa. Namun pada akhirnya dia melarikan diri karena membela bangsanya yang ditindas. Lalu dia lari ke tanah padang gurun. Sekarang dia sedang mengembalakan kambing domba Yitro, seorang imam di daerah Midian. Saudara, itulah keadaan Musa. Dia seorang yang rohani, orang biasa, namun Musa ini telah mengalami kuasa Tuhan di dalam masa dia berada di padang gurun. Dia bertemu dengan Tuhan dalam nyala api di padang gurun Sinai, antara Sinai dengan Gunung Horeb. Ini yang disebut gunung Tuhan pada akhir ini. Pada masa itu dia melihat nyala api itu dalam belukar, tetapi belukarnya tidak terbakar. Lalu dia mendekat. Dalamnya dia mengenal suara Tuhan. Suara Tuhan yang didengarnya. Kemudian dia tanya namanya. Karena dia mendengar suara itu suruh Musa kembali ke bangsa Israel di Mesir, berjumpa dengan Raja Firaun supaya membebaskan umatnya. Lalu dia kata, siapa namamu yang saya akan beritahu? Tuhan beritahu kepada dia, akulah adalah aku, Allah nenek moyangmu yang memanggil Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia yang mengutus aku kepadamu. Begitulah engkau beritahu mereka. Ini pengalaman dia. Pengalaman rohaninya adalah berubah setelah dia mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mendengar suara dan mendengar kehendaknya. Lalu kita lihat di sini bahwa Musa telah mengalami kuasa Tuhan. Di dalam keadaan dia coba untuk mengambil alasan-alasan supaya tidak kembali ke Mesir. Sebab dia adalah seorang yang baru lari dari Mesir itu. Takut kembali kepada Firaun, mungkin dia akan dibunuh. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Musa supaya tetap percaya. Musa telah mengalami pertemuan dengan Tuhan. Sekarang dia telah mengalami kuasa Tuhan. Waktu dia bertemu dengan Tuhan dalam nyala api, pada masa itu Tuhan menyatakan kuasanya. Sekarang di padang gurun itu, oleh karena dia berdalih, Tuhan berkata, masukkan tanganmu dalam sakumu. Waktu dia masukkan, lalu ditarik kembali. Ternyata tangan Musa berubah menjadi kusta seluruhnya. Tuhan memerintahkan lagi supaya masuk tangan kembali.
dan tarik lagi, ternyata kusta itu hilang. Kuasa Tuhan dia saksikan untuk menghapuskan dalihnya bahwa benar-benar Tuhan itu berkuasa yang menyuruh dia. Tanda ajaib yang kedua diberinya di sini adalah bahwa tongkat yang di tangan Musa berubah menjadi ular atas perintah Tuhan. Tuhan suruh dia ambil ekor ular itu dan kembali lagi menjadi tongkat seperti biasa. Ini alasan oleh karena Musa masih kurang percaya, tapi Tuhan menunjukkan kuasa supaya memberi kepastian, jaminan bahwa benar-benar Tuhan yang dia dengar, yang dia bertemu ini, ada kuasa yang boleh merubah segala perkara. Dengan sebab itu saudara, Musa ini juga mengalami berkat Tuhan di dalam tanda ajaib. Setelah di padang gurun itu masuk ke Mesir, dia sempat menyaksi 10 tulah yang menimpa negeri Mesir sebelum mereka keluar dan berangkat membawa bangsa Israel. 10 tulah itu memang sangat ngeri, yang berakhir dengan kematian anak sulung mulai dari istana sampai kepada ternakan mereka. Tak salah saya sebut satu persatu tulah 10 itu. Namun dalam keluarnya mereka dari Mesir, Musa juga masih menyaksikan perbuatan ajaibnya Tuhan. Di dalam perjalanan dia menyaksikan laut Teberau terbelah, membuka jalan bagi bangsa Israel supaya menyeberang. Waktu mereka di tanah gurun itu, Tuhan memberi makanan yang disebut manna turun dari langit, memberi makan kepada bangsa Israel dalam perjalanan. Ketika mereka kekurangan air di tanah gurun itu, Tuhan membuka mata air daripada gunung batu. Semua ini adalah mujizat Tuhan yang Musa saksikan sebelum dia berangkat, sebelum dia memimpin orang lain, sebelum dia melakukan titah Tuhan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Saudara, Musa ini, melalui Musa lah bangsa Israel mematuhi perintah Allah. Ia membincangkan pembebasan bangsa Israel dengan Raja Firaun, Raja Mesir. Dia juga memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda ajaib. Musa juga memimpin bangsa Israel untuk mematuhi perintah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka sepanjang masa di padang gurun. Musa ini juga menjadi seorang pemimpin rohani yang berwibawa. Ini keadaan yang ada pada kalau mau mengikuti, mematuhi perintah Tuhan, harus melalui orang yang sungguh-sungguh rohani. Orang yang kedua dalam perjanjian baru, ada banyak orang yang rohani. Namun saya petik Musa dengan Paulus. Dalam perjanjian baru kita melihat Paulus. Dia adalah seorang yang rohani, yang melalui dia banyak orang mematuhi perintah Allah. Dalam Kisah Para Rasul kita melihat tentang Paulus pasal 9 ayat 1-9 bagian E. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9E. Kita melihat suatu peristiwa bagaimana Paulus yang tadinya ini adalah seorang yang tidak berguna menurut pelayanan Tuhan, tetapi sekarang dia menjadi orang yang rohani. Paulus itu namanya dulu adalah Saulus atau Saul. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama itu adalah orang penting. Dia seorang pembela agamanya. Dia seorang yang berpendidikan tinggi di bawah Profesor Gamaliel. Dia membela agamanya, dia sangat marah kalau orang merendah-rendahkan agamanya. Benar-benar dia membela agama. Tapi satu hal yang dia belum tahu adalah kuasa Tuhan. Dia adalah seorang yang sangat aktif membentraskan orang yang membawa ajaran lain selain agama Yahudi. Sangat aktif dia ini, supaya menghalang, membentraskan orang yang membawa ajaran selain agama Yahudi. Dia adalah seorang yang memiliki surat kuasa, waran tangkap dari imam besar untuk menangkap dan membunuh para pengikut Tuhan Yesus, baik di Yerusalem maupun di sekitarnya. Lalu ini kedudukan Paulus. Tetapi dia dirubah menjadi orang yang lebih rohani. Paulus ini telah mengalami kuasa Tuhan.
Paulus berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Dia membawa surat kuasa itu supaya menunjuk kepada orang beragama Yahudi, pemimpin di Damsyik, untuk menangkap orang-orang baik laki atau perempuan yang pengikut Yesus untuk dibawa ke Yerusalem, dipenjara atau dibunuh. Dia ada kuasa. Tetapi sekarang bertemu dengan Tuhan, dia melihat cahaya turun dari langit, lalu dia rebah. Dia mendengar suara Tuhan dalam hal yang sama. Sekarang dia mengerti apa yang Tuhan mau. Dia mengerti kehendak Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu menghalangi kejahatan Paulus. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi dia melaksanakan kerjanya yang di luar kehendak Tuhan ini. Tapi sekarang melalui Paulus semua gereja-gereja Tuhan dapat menurut perintah Allah. Termasuk kita hari ini membaca nasihat-nasihatnya dalam surat-suratnya untuk mematuhi perintah Allah. Itulah sebabnya kalau seorang mau mematuhi perintah Allah, caranya adalah melalui orang-orang yang rohani. Untuk aplikasi dalam hidup kita, perhatikanlah kerohanian orang yang Anda akan ikut, supaya mematuhi perintah Tuhan dengan terbimbing dalam hal yang rohani, bukan orang sembarangan. Jangan ikut nasihat orang yang bukan rohani. Benar kata Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak duduk, tidak berkumpul dengan orang yang pencemooh, yang menyangkal Tuhan, yang tidak mau ikut kebenaran, yang membawa kejahatan. Berbahagialah orang yang tidak bergaul dengan orang itu, tetapi dia mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tanda ajaib Tuhan sudah banyak yang kita saksikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Tuhan. Namun masih banyak orang Kristen yang masih ragu-ragu tentang Tuhan itu. Walaupun namanya sudah Kristen atau orang percaya, tetapi masih ragu-ragu tentang kuasa Tuhan. Tuhan saja yang mampu mengubah hidup Anda dan saya dari kegagalan, dari kejahatan, dari kebiasaan buruk yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Hanya Tuhan saja. Kuasa Tuhan boleh merubah. Kuasa Tuhan boleh melalui orang yang rohani membimbing kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, caranya mematuhi perintah Tuhan itu haruslah melalui aturan dan petunjuk yang Tuhan telah berikan. Sesuai dengan Keluaran 25. Kita melihat Keluaran 25 di sini ada beberapa aturan Tuhan, ada beberapa petunjuk Tuhan. Musa mematuhi, Paulus mematuhi. Mari kita kembali sejenak kepada Keluaran 25. Mematuhi petunjuk Tuhan untuk membuat rumah sembahyang atau kemah suci, walaupun hidup mereka dalam perjalanan di padang gurun. Mengutama ibadah dalam sepanjang kehidupan, itu yang paling penting. Dimanapun mereka pergi harus memasang kemah suci untuk tempat sembahyang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada rumah sembahyang, kita ada tempat beribadat, namun banyak juga orang yang tidak rela ke tempat ibadah. Biasa tidak mengindahkan rumah ibadah. Saudara, mematuhi petunjuk khusus yang ajaib dari Tuhan yang kita dapat lihat di sini. Mematuhi petunjuk yang ajaib dari Tuhan. Kembali lagi kepada bilangan tadi ini. Dalam bilangan pasal 9 tadi kita lihat bahwa mematuhi petunjuk khusus yang ajaib luar biasa dari Tuhan. Ini special tanda untuk membimbing bangsa Israel tentang Tuhan. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Ini merupakan tanda pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan bimbingan ilahi bagi bangsa Israel selama berada di padang gurun. Betapa indahnya, spesialnya
kehidupan mereka ini, cara Tuhan itu luar biasa. Tanda-tanda yang luar biasa. Alkitab menekankan bahwa bangsa Israel harus berangkat atau menetap sesuai dengan tanda gaib atau tanda ajaib itu. Mereka tidak boleh sembarangan. Ada tanda khusus untuk meneruskan berangkatnya, menetapnya harus sesuai dengan tanda yang ajaib ini. Sekalipun demikian, saudara, bimbingan Allah tidak akan meniadakan keperluan akan hikmat dan perencanaan manusia. Karena Musa juga di sini dia minta nasihat daripada seorang bernama Hobab. Keluaran 10. Bilangan 10. Bilangan 10 ayat 29 sampai 32. Orang ini, Hobab ini dia bukan bangsa Israel. Tetapi dia seorang yang ada kebolehan. Dia tahu tentang padang gurun. Musa minta nasihat. Di mana boleh membuat kemah yang terselamat. Tanda bimbingan Tuhan dengan perancangan manusia ini, hikmat itu digabung bersama. Perencanaan itu harus ada. Bukan berarti tunggu tanda Tuhan dan tidak boleh merencana. Kita keliru. Mentaati Allah dan mengikuti kehendaknya dengan demikian tergantung pada bimbingan tanda ajaib ini. Ini bangsa Israel. Lalu Allah dan hikmat kita sendiri yang didasarkan pada prinsip-prinsip firman-Nya. Hikmat kita harus berdasar prinsip firman Allah. Tidak boleh lepas daripada perancangan Allah. Kita merencanakan sesuatu harus didasarkan dengan hikmat Allah, bukan kehendak manusia. Penting sekali untuk kita tinggal bersama dekat dengan Tuhan setiap waktu. Dan tidak boleh memisahkan diri dari perlindungan dan kehendak Tuhan setiap hari. Harus berada di dekat Tuhan. Janji Allah untuk menuntun umat perjanjian lamanya ini masih berlaku juga kepada kita sampai pada hari ini. Tuhan berjanji yang terbaik kalau kita mematuhi perintahnya. Kita tetap dalam jagaannya. Ia akan menuntun kita dengan firman dan rohnya. Sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 4 itu. Roh Allah di tengah kita, membimbing kita, membantu kita mengerti rencana Tuhan. Allah akan meluruskan jalan semua orang yang mengakui Dia. Amsal 3 ayat 6. Tuhan akan meluruskan jalan orang yang mengakui Dia adalah Tuhan. Menentukan masa depan kita. Menunjukkan apa yang kita tidak faham. Itu rencana Tuhan. Untuk melihat ini, saudara, hari ini dalam kehidupan kita, tiang awan dan tiang api ini mungkin tidak akan berada lagi di tengah kita seperti kepada bangsa Israel. Pada masa itu Musa dan bangsa Israel mereka melihat tanda yang luar biasa ini. Namun pada hari ini di tengah kita ada Alkitab, perintah Allah yang harus kita patuhi. Pergerakan hidup kita haruslah berpandu kepada arahan Tuhan dan bukan menurut kehendak sendiri. Sebagaimana bangsa Israel tidak boleh berangkat kalau tanda itu tidak memimpin mereka. Demikian kehidupan kita. Bahwa kehidupan ini harus berpandukan rencana Allah, titah Allah, kehendak Allah, firman Allah. Kebanyakan orang Kristen akan gagal dalam hidup rohaninya karena selalu menyimpang dari kehendak Tuhan. Setiap orang yang jauh daripada garis rencana Allah, dia akan menemui kegagalan. Benar kata firman Tuhan. Matius pasal 7:21 mengatakan, bukan semua orang yang pandai menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku, dia yang akan masuk surga. Dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, dia mau supaya kita menjadi pelaku firman Allah, bukan mendengar. Bukan hanya tahu, tetapi sebagai pelaku firman Allah. Dengan sebab itu saudara, jadilah seorang yang melakukan kehendak Bapa di surga dalam hidup ini. Perkara yang ketiga, bagaimanakah tindakan kita setelah kita mendengar ini?
Bagaimanakah tanggapan kita? Apa yang harus saya dan Anda perbuat setelah mendengar kalau mau mengikuti perintah Tuhan? Harus melalui orang yang rohani. Harus mematuhi perintah dan aturan Allah, bukan aturan manusia. Sebagaimana seorang dalam gelanggang pertandingan, dia harus mematuhi peraturan mainnya sampai mencapai juara kalau mau berhasil. Untuk kita hari ini, apakah kita siap menjadi seorang yang akan patuh kepada perintah Allah melalui pemimpin-pemimpin kita yang rohani? Kalau kita siap, sedia menjadi orang yang mematuhi perintah Allah melalui pemimpin, ini yang dikatakan firman Tuhan. Yang kedua, apakah selama ini kehidupan kita, rohani kita, sering gagal dalam menempuh kekristenan kita? Kadangkala kita gagal karena kita menyimpang dari kebenaran. Tetapi hari ini, marilah kita ikuti aturan dan kehendak Tuhan dalam firman-Nya untuk melangkah ke depan dalam kehidupan setiap kita. Taatilah firman Tuhan yang ada sebagai catatan perintah Allah dan aturan yang telah Tuhan beri di antara kita. Yaitu Alkitab ada di tangan kita. Kata-kata Allah ada di dalam Alkitab. Lain daripada itu ada panduan-panduan atau perlembagaan denominasi gereja yang sungguh baik berdasarkan firman Tuhan. Patuhlah terhadap semuanya. Selain daripada itu, ikutilah nasihat penting daripada para pemimpin rohani kita. Tuhan akan memberkati. Tuhan menyertai Anda dan saya kalau mau mematuhi perintah Allah. Mari patuh perintah Allah melalui orang yang rohani, melalui peraturan Allah dan tindakan kita mematuhi perintah Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu kepada setiap anggota jemaat dimanapun kami berada hari ini. Kami tahu bahwa kami tidak boleh berkumpul bersama, tetapi kami dapat mendengar sabda firman-Mu, baik yang di rumah maupun di tempat sendiri. Tuhan, Engkau angkatkan hati kami supaya menjadi orang yang mematuhi perintah Allah dalam kehidupan kami. Tidak berdasarkan kepada orang, tidak berdasarkan kepada kehendak sendiri, tetapi melihat Allah. Tuhan, hari ini Engkau bimbinglah kami, berkati kami, lindungi kami daripada seluruh wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini. Tuhan akan melindungi anggota jemaat-Mu yang lemah, yang sakit. Tuhan kuatkan, lindungi kami semua. Kuatkan semangat kami untuk menghadapi tantangan dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.